kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas ekspor impor dengan judul Incoterms 2020 dan pelaksanaannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Anika Herunisa, yang kedua ada Eki Triandini Putri, yang ketiga ada Intan Amelia Putri, yang keempat ada Melanda Amelia, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Raffi Zahran. Di sini terdapat pengertian Incoterms. Incoterms itu sendiri adalah International Commercial Terms atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika akan bertransaksi yang berisi tentang tugas biaya dan resiko selama melakukan transaksi. Selanjutnya ada fungsi dari Incoterms. Incoterms, singkatan dari International Commercial Terms, adalah aturan internasional yang disusun oleh International Chamber of Commerce atau LCC untuk mengatur tanggung jawab, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Istilah standar seperti FOB, CEF, dan IXW memberikan panduan jelas mengenai kondisi pengiriman dan pembagian tanggung jawab. Memahami Incoterms penting dalam menghindari konflik dan ketidakjelasan serta memastikan kelancaran transaksi perdagangan global Inco. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah sejarah Incoterms. Bagaimana sih sejarah Incoterms itu? Incoterms mulai dikenal pada tahun 1936 oleh International Chamber of Commerce atau ICC sebagai standar internasional untuk mengatur ketentuan perdagangan internasional. Melalui beberapa revisi pada saat itu, pada tahun 2020, e-commerce terus diperbarui untuk mencerminkan praktik perdagangan terkini. Tujuannya adalah memberikan panduan yang jelas dan mengatasi ambiguitas dalam transaksi perdagangan global, memastikan kejelasan antara penjual dan pembeli terkait tanggung jawab dan risiko selama pengiriman barang. Selanjutnya ada pelaksanaan Incoterms. Dalam pelaksanaan, salah satu prinsip dari perdagangan internasional adalah kebebasan berkontrak eksportir dan importir yang didukung oleh aturan internasional dari Kamar Dagang Internasional ICC, yaitu International Commercial Terms 2020. Incoterms 2020 sangat membantu untuk melaksanakan pengangkutan barang khususnya melalui laut. Dalam hal pengaturan di mana terjadi penyerahan barang, pihak mana berkewajiban membayar biaya pengangkutan, pengurusan pengangkutan, hingga pengalihan resiko kerusakan atau kerugian atas barang. Di sini ada definisi Incoterms. Incoterms 2020 mendefinisikan titik penyerahan dalam transaksi di mana risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, sebelumnya istilah tersebut memiliki penjelasan yang lebih informal. Aturan Incoterms 2020 menjadikan keamanan lebih lazim dengan mencantumkan persyaratan impor dan ekspor. Selain itu, mereka membantu membedakan apakah pembeli atau penjual bertanggung jawab untuk memenuhi setiap persyaratan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan antara Incoterms 2010 dan 2020. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada Incoterms FCA atau Free Carrier yang dilengkapi pilihan untuk memberikan notasi on board pada Bill of Lading atau BL sebelum barang akan dimuat ke kapal. Yang kedua yaitu ada biaya muncul secara terpusat pada setiap aturan Incoterms. Yang ketiga yaitu ada CIP yang mengharuskan asuransi dengan nilai minimum mencakup resiko Institute Cargo Risk Clause atau semua resiko disesuaikan dengan perincian pengecualian. Yang keempat di sini ada CIV yang kini mengharuskan asuransi dengan nilai minimum yang mencakup Institute Cargo Risk Clause atau sesuai dengan jumlah resiko yang dicantumkan disesuaikan dengan perincian pengecualian. Selanjutnya di sini yang kelima ada aturan Incoterms Free Carrier atau FCA, Delivered at Place atau DAP, Delivered at Place Unload atau DPU, dan Delivery Duty Paid atau DDP yang kini juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa barang mungkin dikirimkan tanpa jasa ke pihak ketiga atau menggunakan kendaraan sendiri misalnya. Yang keenam di sini ada Delivered at Terminal atau DAT yang berubah menjadi Delivered at Place Unload atau DPU untuk memperjelas bahwa tempat tujuan bisa di mana saja, bukan hanya di terminal.
Yang ketujuh di sini ada Incoterms 2020 yang secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab dan biaya tambahan terkait keamanan kepada penjual. Selanjutnya, di sini terdapat pengertian Incoterms 2020. Incoterms 2020 adalah serangkaian termin komersial yang diterbitkan oleh Kamar Internasional Perdagang atau LCC dan masih berlaku dari 1 Januari 2020. Incoterms 2020 menggantikan Incoterms 2010 dan mengalami beberapa perubahan penting. Baik, yang selanjutnya adalah 11 syarat ikhtisar Incoterms. Yang pertama adalah ex-works. Apa sih ex-works itu? Ex-works adalah ketika penjual menyerahkan barang dagangnya kepada pembeli di tempat penjual atau di tempat yang sebelumnya sudah disebutkan, bisa melalui gudang, pabrik, atau tempat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah FCA atau free carrier adalah kondisi di mana ketika penjual menyerahkan barang dagangnya kepada pengangkut atau orang yang ditunjuk oleh pembeli untuk mengangkut barang tersebut yang diambil dari tempat penjual atau tempat yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada fast, yaitu penjual melakukan penyerahan ketika barang ditempatkan di samping kapal, misalnya di dermaga atau di tongkang yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan. Yang keempat ada FOB, yaitu penjual menyerahkan barang-barangnya di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan atau membeli barang-barang yang telah dikirimkan. Yang kelima ada CFR, yaitu penjual harus mengontrak dan membayar biaya dan pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Dan yang keenam ada CIF, yaitu penjual harus mengontrak dan membayar biaya pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah CPT. Penjual harus mengontrak dan membayar biaya pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke tempat tujuan yang disebutkan. Lalu yang ke-8 ada CIP. Penjual mempunyai tanggung jawab yang sama dengan CPT, namun mereka juga mengontrak perlindungan asuransi terhadap risiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan. Lalu ada yang ke-9 ada DAP. Penjual menyerahkan apabila barang telah diserahkan kepada pembeli di atas sarana pengangkutan yang tiba dan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Lalu yang ke-10 ada DPU. DPU menggantikan Incoterms DAT, Delivery at Terminal. Sebelumnya, penjual menyerahkan ketika barang setelah dibongkar diserahkan kepada pembeli di tempat tujuan yang disebutkan. Lalu yang ke-11 ada DDP. Penjual menyerahkan barang-barangnya ketika barang-barang itu sudah diserahkan kepada pembeli. Telah disetujui untuk diimpor dengan alat pengangkut yang tiba dan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan.